Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dicampur opak, jawab salam kata opak, bawa opak di atas Vespa. Kalau kompak insya Allah masuk surga. Yuk jawab salamnya kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Suara jawabnya cakep. Yang saya hormati Ibunda Husnul Khatimah Haja, saya tarik di belakang Bapak Ibu yang alhamdulillah sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama PT Barakah Media Nusantara Bapak Mahfud Tahan, dan juga Bapak Direktur Utama PT Persebaya Kreten Indonesia Bapak Adham Tahan. Tuh ya namanya, Masya Allah tuh namanya luar biasa. Yang satu menjaga, yang satu meningkatkan ketakwaan. Insya Allah tuh ini akan menjadi aset dunia dan akhirat untuk kita. Ya, jadi ini namanya berat. Yang satu harus menjaga kemuliaan keluarga, kemuliaan agama. Yang satu harus meningkatkan. Maka insya Allah akan ditingkatkan bukan hanya level materialnya, tetapi ditingkatkan level ketakwaan. Para hadirin khusus rekan saya Bapak Kiai Haji Ustaz Badrul Tamam, betul ya saja. Alhamdulillah walaupun baru berdatang bukan, tapi serasa sudah lama kita bersuara. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pantun yang ini merupakan doa. Jalan-jalan ke kota Bekasi, diajak makan di hotel terbaru. Para pimpinan dan para tertinggi kita doakan sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa itu ya Bu, insya Allah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu pantun. Beli koran di toko terdekat, dibacanya bagian depannya saja. Lebaran sudah dekat, jangan lupa THR segera cairkan. Amin. Senang banget ya. Ya, saya cuma mengingatkan aja Pak. Ingetin, mudah-mudahan nggak lupa. Alhamdulillah bahwa kita pada sore hari ini menjelang berbuka, kita berkumpul dalam momen yang indah, bersilaturahmi. Ya, bersilaturahmi itu luar biasa. Orang bilang silaturahmi ini adalah diibaratkan pantun mengatakan, ini pantun, kalau baca surat An-Nur lanjutkan baca surat Al-Kahfi. Tuh, kalau sudah baca surat An-Nur lanjutkan baca surat Al-Kahfi. Tahu surat An-Nur, surat Al-Kahfi, surat An-Nur surat ke-24, surat Al-Kahfi surat ke-18. Itu artinya apa? Kalau ingin panjang umur, maka langgengkan silaturahmi. Kalau silaturahmi panjang umur. Saya pernah silaturahmi sama Ustaz Zahudin, jadi ketemu sama Ustaz Mahfud, Ustaz Alkoh. Saya manggilnya Ustaz karena ceramahnya jadi saya tidak perlu ceramah lagi karena beliau itu sudah sangat memberikan tutur Ramadan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah Bu, saya bangga. Orang tua saya sebagai saya udah 50 tahun, umur saya 50 tahun. Jadi kalau lihat anakku
sudah tampil di muka umum, sudah mandiri, nangis tuh. Nih ibu lihat anak-anak sudah begini, wah luar biasa. Itu adalah hasil dari kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mampu memiliki anak yang soleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diamanahkan kepada saya ini adalah berkaitan dengan sumu yasihu, puasa dan kesehatan. Ini hadis, walaupun hadis secara rawi dhaif, tetapi maknanya cukup sesuai dengan konteks daripada agama kita atau dari Al-Quran dan hadis, walaupun tidak gamblang secara letterly mengatakan begitu. Antara puasa dan kesehatan, nih kita lihat, ada nggak sih sebenarnya puasa dan kesehatan itu hubungannya? Apakah orang puasa benar-benar bisa jadi sehat? Yuk kita lihat, kita analisa. Puasa itu akar katanya soma, so'iman yasum. Artinya puasa itu al-imsaku, menahan. Nah kalau sudah menahan, yang namanya menahan berarti menetapkan sesuatu pada satu kondisi. Seorang dokter kalau ingin membedah, pasti dia bisa menahan agar pasien tidak kesakitan, maka dia suntik bius. Ya Pak, ya Pak dokter, kalau mau operasi paling tidak 6-8 jam puasa ya. Maksudnya untuk apa? Al-imsak, menahan agar tidak terjadi sesuatu dampak negatif. Nah, puasa itu hampir sama makna dengan kata sabar. Sabar itu juga al-imsak, tetapi sabar lebih kecenderungan kepada jiwa. Maka kalau orang kena musibah, sabar, sabar. Nggak bilang puasa-puasa kan? Orang kena musibah, puasa-puasa, tidak begitu kalimat. Kalau orang kena musibah, maka kalimat yang dilontarkan sabar. Sabar artinya menahan diri, menahan jiwa kita untuk tidak berlebihan sikap musibah yang diberikan oleh Allah. Nah, puasa juga sama maknanya, imsak, menahan dari apa? Nah, untuk menjelaskannya bagaimana korelasi dengan kesehatan, yuk kita lihat makna kesehatan. Makna sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 tentang Kesehatan tahun 1992, Pak, yaitu ya tahun 1992, sehat itu adalah kondisi sejahtera badan, jiwa, dan sosial. Betul, bukan hanya badan, tetapi jiwa dan sosial. Itu yang dikatakan sebagai sehat. Sebagaimana WHO juga menjelaskan gitu ya, bahwa kondisi nyaman baik itu fisik maupun rohani ataupun mental maupun sosial. Maka yang diharapkan oleh kesehatan ini adalah baiknya antara badan kita, jiwa kita, dan kehidupan sosial. Nah itulah yang dikatakan sehat. Maka kesehatan itu artinya bisa menjadikan seluruh aspek yang dalam ada kehidupan manusia baik pribadi maupun masyarakatnya adalah baik. Nah, lalu bagaimana korelasi dengan puasa? Ternyata puasa ini kalau masuk ke fisik, ketika fisik kita ini bekerja, ini kalau ibu punya TV, ibu di rumahnya ada TV, atau ibu punya handphone, ibu 24 jam main terus, kira-kira mana senang korelasi? Kok bisa tekanannya panas kan? Ibu di rumah dari pagi sampai pagi lagi kata mati sahur ibu dibawa ke bengkel TV. Nah tubuh kita ini pun sama. Kalau terus digenjot dia kali lagu kita dimasukin berbagai macam makanan, wah nggak ada berhentinya, maka ini akan berdampak negatif pada tubuh kita. Maka perlu adanya jeda waktu untuk agar apa yang ada dalam tubuh kita ini berhenti sejenak untuk merecovery kembali. Itulah salah satu fungsi puasa untuk tubuh kita. Ya Bu, maka sumu tasihu, puasa kamu pasti akan sehat. Coba kalau orang banyak makan punya segini, ya belum lagi kita penyakit banyak lemak, diabetes, apalagi punya manis-manis, diabetes sudah naik. Ini yang dipanggil oleh Allah, jiwa yang tenang tentram, yang hatinya nikmat, menjalani hidup nikmat, semua nikmat, dan itu didapati dengan salah satunya adalah puasa.
Dan puasa itu pun membangun kesehatan sosial. Jangan salah di bulan Ramadan ini ya, kita berbagi, alhamdulillah, PT Barokah, PT Kosmetika berbagi, ya, berbagi kepada semua dalam silaturahmi ini. Belum lagi nanti ada zakat fitrah, di mana pahalanya dilipat ganda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sumu tasrihu, berpuasalah maka pasti akan mendapatkan kesehatan. Kesehatan bukan hanya badannya saja, tetapi terutama adalah kesehatan ruhaniah kita, sehingga jiwa kita akan tenang bukan menghadapi hidup dan kehidupan ini. Bukan itu orang yang fisiknya sehat, tapi jiwanya gundah gulana. Dan yang terparah, penyakit itu awal munculnya itu sesungguhnya dari jiwa. Kalau orang penyakit di dalam hatinya kotor, itu akan memicu penyakit-penyakit yang lainnya. Coba deh, kalau orang hatinya dengki, iri, lihat tetangga beli A, beli B, dengkilah kita. Itu tiap hari mikirin tetangga, sehingga dia lupa makan. Kenapa dia? Gara-gara pelit hatinya. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini bersihkan hati dari segala penyakit-penyakit yang akan mengotori kesucian bulan Ramadan. Maka kemudian lengkapilah, hiasilah, sempurnakanlah hidup sehari-hari kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai macam sisi. Terutama Ramadan ini kan bulan yang berkah. Bu, ibu kalau sakit, itu salah satu obatnya selain daripada puasa, sholawat. Ibu tahu sholawat tibil qulub, Bu? Sholawat tibil qulub, yuk kita baca ya. Ini sholawat tibil qulub ini menurut alim ulama kalau dibacakan 2000 kali kepada orang yang sakit atau orang sakit itu membacakan, maka insya Allah akan diberikan kesembuhan. Atau minimal 400 kali dibaca. Jadi kalau ibu bapak sakit nih, biasakan baca itu. Termasuk di rumah sakit orang dokter, anjurkan para pasien yang terkena sakit untuk membaca sholawat tibil qulub ini. Coba kita bacakan 1, 2, 3. Bagaimana adanya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin al-sani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Coba isinya mulia Allah, sampaikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW, tibil qulub, yang menjadi obat hati, menjadi penyembuh hati dan obatnya, yang menjadi tibil qulub dawaiha. Coba luar biasa, yang memberikan kesehatan kepada badan dan mengobatinya, yang menjadi cahaya matahari dan penerangnya dan sinarnya. Luar biasa doa itu. Jadi mudah-mudahan yang pertama, sebagai satu kesimpulan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima salat Ramadan kita. Amin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan segala amaliyah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini semakin meningkatkan diri kita kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada sumur di dalam, boleh saya menumpang mandi. Apabila pun ada yang panjang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan bertemu lagi.
Apabila ada kesalahan dan kehilangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi